Halo Sobat Laughter, jumpa lagi dengan Laughter Presents. Nah, sekarang kita mau ngomongin apa ya? Kayaknya kita udah lama juga ya nggak ketemu ya, soalnya emang lagi ada sedikit vakum nih Laughter soal bikin video. Tapi jangan khawatir, kalau soal tips-tips dan trik-trik tentang dunia kerja, kita tetap rajin kok upload di Instagram dan yang Facebooknya juga ya, karena terhubung semua. Oke, kebetulan tanggal 3 Juni kemarin adalah Hari Pasar Modal Nasional. Otomatis Laughter lagi semangat-semangatnya nih membahas tentang pasar modal. Bukan berarti kita ngebahas pasar modal secara mendalam ya, cara kerjanya atau bagaimana mengulas saham, analisa-analisanya. Tapi hanya terbatas pada bagaimana memanfaatkan instrumen investasi yang ada di pasar modal supaya Sobat Laughter bisa mendapatkan tambahan uang nih. Kan lumayan ya, karena walaupun pekerjaan kita kan udah menghasilkan, tapi yang namanya nilai uang itu kan terus menyusut ya. Jadi misalkan nilai uang nih sekarang 1 juta mungkin udah lumayan lah gitu buat 1 minggu gitu ya. Kalau dulu mungkin udah sebulan, sekarang cuma 1 minggu. Nanti 1 tahun 2 tahun ke depan ya mungkin itu udah sedikit gitu, udah harus udah 2 kali lipat gitu untuk mencukupi kehidupan 1 minggu itu. Makanya investasi itu sangat disarankan ya. Kan walaupun kamu udah punya gaji tetap, jangan hanya didiamkan saja tuh gajinya gitu. Tabungan oke, tabungan juga wajib karena pertama tabungan itu lebih aman ya, jadi dananya pasti pasti bertahan gitu ya. Nah, dana itu tetap ada. Namun untuk menyiasati penyusutan uang ini, nilai uang ini, maka kita lakukan perputaran duit lewat investasi. Kenapa sih investasi? Karena investasi ini sebenarnya justru bisa dilakukan dengan mudah ya. Bukan berarti gampang, tapi kamu bisa membiarkan uang kamu sendiri itu tumbuh selagi kamu kerja, tidur, dan segala macam gitu. Walaupun ya tergantung instrumen investasi apa yang kamu ambil. Untuk kali ini Laughter bakal ngebahas khusus satu instrumen investasi aja di pasar modal, yaitu reksadana. Kenapa reksadana? Pertama, reksadana itu adalah bisa dibilang paling cocok ya buat kamu para pekerja cerdas ya, karena lebih aman, profil risikonya lebih rendah. Untuk untuk investasi jangka panjang itu sangat baik gitu. Jadi walaupun kamu nggak perlu khawatir gitu uang kamu nanti hilang gitu, atau malah berkurang karena adanya rugi, atau walaupun memang kadang-kadang nilainya sendiri bisa turun ya, nilai reksadana itu sendiri. Jadi nggak pasti kamu dapat imbal hasil yang oke, tapi setidaknya uang kamu tetap aman gitu. Dan sekaligus Laughter juga pengen ngebagi bagi-bagi pengalaman Laughter nih seputar reksadana, karena kebetulan Laughter juga lagi mencoba untuk berinvestasi di reksadana sendiri. Oke, nah sekarang nih tema berdasarkan pengalaman Laughter, tips-tips untuk memilih reksadana itu seperti apa ya gitu. Jadi pertama-tama kita kenali dulu ya, apa sih itu reksadana. Reksadana itu mungkin sekilas mirip saham ya, mirip jual beli saham. Jadi kita memberikan dana, terus kemudian nanti kita bisa menjual kapan kita mau, atau membelinya juga kapan kita mau. Jadi sekilas mirip ya, tapi sebenarnya ada nih perbedaan fundamental antara reksadana dan saham. Jadi cara kerja reksadana sendiri itu sebenarnya, jadi kamu memberikan uang pada mereka bukan memberikan secara cuma-cuma ya, maksudnya menanamkan modal kan ya kepada satu perusahaan. Jadi dana dari masing-masing
investor yang seperti kamu dan sobat-sobat LFT lainnya itu dikumpulkan oleh si perusahaan ini yang istilahnya manajer investasi. Nah, dana itu dikumpulkan, nanti mereka lah yang mengolah gitu. Jadi kita sendiri sebenarnya kayak udah tahu jadi gitu loh ya, karena mereka yang akan memilih, mana nih saham yang lagi menguntungkan, jadi kita putar uangnya di situ. Kita di obligasi aja, ya udah ditanamkan di situ dulu dan segala macam. Jadi mereka lah yang mengolah dana kita. Nah, itulah kenapa reksadana ini punya profil risiko jadinya lebih rendah daripada yang lain, karena pertama pengolahan itu sendiri udah dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan terpercaya. Dan otomatis dananya sendiri udah dikumpulkan dari banyak investor gitu, jadi keuangannya pun jadi lebih stabil ya. Nah, kurang lebih itu ya singkatnya tentang reksadana dan perbedaannya dari saham sendiri. Nah, sekarang kita masuklah ke tips memilih reksadana yang baik. Pertama, ini selalu kalau kamu mau berinvestasi apapun itu ya, kamu harus tentukan dulu nih target kamu tuh apa sih gitu. Apakah itu investasi jangka panjang, misalnya entah itu jaminan hari tua atau pendidikan anak kamu. Kalau kamu udah tahu nih target kamu apaan, imbal hasil yang kamu inginkan seperti apa gitu. Karena kan kalau misalkan nih jaminan hari tua dan pendidikan anak, pertama ya kan rentang waktunya beda. Terus kedua ini juga beda kan biaya yang akan dikeluarkannya juga beda. Misalkan kalau untuk pendidikan anak kan berarti dia ini untuk uang kuliahnya dia, nanti uang kuliah dia kira-kira nih berapa nih penambahan nilainya berdasarkan inflasi dan segala macam. Nah, untuk itu mungkin kamu bisa menghubungi orang-orang yang lebih kompeten untuk menjelaskannya, seperti Google. Orang-orang yang lebih paham soal itu. Untuk sekarang ini LFT belum bisa membahas itu karena memang topik kita bukan itu ya. Oke, tips yang kedua adalah mengenal profil risikonya sendiri. Nah, profil risiko dari bahkan nih walaupun namanya sama-sama reksadana, tapi jenis-jenis reksadana sendiri pun mempunyai profil risiko yang berbeda-beda. Oke, kita bicara sedikitnya mengenai profil risiko. Kenapa sih profil risikonya si reksadana ini bisa beda-beda? Karena penanaman modal yang sudah terkumpul itu juga dialokasikannya kepada instrumen investasi yang berbeda di pasar modal. Jadi misalkan kalau pasar uang yang jelas ya, itu berarti investasinya ada juga yang campuran, itu dia dibagi jadi saham dan obligasi. Kalau misalkan penanamannya ada pada obligasi, kan sebenarnya obligasi itu cukup lumayan aman juga ya. Jadi profil resikonya pun rendah kalau dana jenis modal di reksadana itu ditempatkan pada obligasi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus tips ketiga nih dalam memilih reksadana itu apa ya? Yaitu mengenal perusahaannya atau manajer investasinya. Itu wajib banget ya. Dan kamu juga sobat lifter pasti paham hal itu harus dipertimbangkan ya. Mengingat banyak banget sekarang investasi bodong, penipuan dalam bentuk investasi. Jadi ini tuh harus benar-benar kamu benar-benar harus riset dulu ya. Jadi sebelum investasi uang, investasikan waktu kamu untuk belajar sedikit. Lifter sendiri cenderung memilih playing it safe ya. Udah cari cara aman aja, yaitu mencari perusahaan atau manajer investasi yang jelas-jelas namanya sudah terkait dengan apa istilahnya tuh, yang perusahaannya yang udah jelas-jelas punya rekam jejak yang baik ya, dan tentu saja ada hubungannya dengan pemerintah, karena ya otomatis lebih aman. Tapi bukan berarti sobat LFT nggak bisa memilih manajer investasi yang baru, bisa juga. Cuma ya kamu benar-benar harus hati-hati dalam memilih.
pertama yang wajib banget kamu perhatikan adalah apakah dia terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di OJK. Kalau sudah terdaftar, udah punya izin dari OJK, ya otomatis setidaknya dia kan sudah berstatus legal. Lalu kedua, lihat rekam jejaknya bagaimana, bagaimana mereka mengolah dana. Kamu bisa lihat dari prospektus yang diberikan, yang disediakan oleh si manajer investasinya. Lalu tips keempat dalam memilih reksadana adalah tentu saja biaya-biaya yang mesti kamu keluarkan ya. Bagaimanapun kan kalau kita menggunakan jasa orang, pastinya ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, kamu juga bisa mengecek tuh gimana biaya manajemennya tuh gimana gitu, berapa banyak yang harus kamu keluarkan. Dan biasanya juga misalkan kamu ya sama kayak penjualan dan pembelian saham pun gitu, jadi mereka pasti ada perbedaan nilai aktiva bersihnya, NAB-nya per unitnya seberapa gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kamu perhitungkan baik-baik supaya kamu juga tahu nih setidaknya kamu nanti bakalan imbal hasilnya bakalan dapat berapa gitu, atau pokoknya biaya yang kamu harus keluarkan berapa, apakah sesuai dengan target kamu sendiri gitu. Yang seperti Lifter jelaskan tadi ya, Lifter akhirnya memilih mandiri investasi, mandiri investa. Kenapa? Ya karena ini masih berafiliasi ya sama Mandiri TBK sendiri yang jelas-jelas BUMN gitu. Dan kita sudah tahu gitu rekam jejaknya Mandiri seperti apa kan, sudah terpercaya ya, kredibilitasnya sendiri sudah cukup baik gitu. Dan walaupun gimana ya, walaupun bukan berarti lantas Mandiri bakalan ngasih dana terus-terusan gitu ya ke afiliasinya, ke anak perusahaannya, nggak seperti itu juga kerjanya. Tapi bagaimanapun ya, kredibilitas Mandiri sendiri itu sudah membuat orang-orang investor pada percaya kan. Jadi otomatis mereka akan menanam modal yang lebih banyak pada Mandiri Investa gitu. Jadi istilahnya dana yang mereka dapatkan itu tuh cukup lancar kan, berarti itu artinya keuangannya pun juga akan lebih stabil. Nah, jadi artinya nanti dana kamu tuh akan tersimpan dengan aman karena mereka pun pendapatan dananya juga cukup stabil. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita kan setelah kita udah memilih nih perusahaan reksadananya apa gitu. Nih, dilema yang bakal kamu hadapi selanjutnya adalah memilih instrumen produknya. Maaf, bukan instrumen ya, produknya sendiri. Misalkan kayak pendapatan tetap tuh ada Mandiri Investa Syariah berimbang. Aduh, banyak cluster sampai nggak inget deh. Nah, tapi ada satu yang Lifter inget banget. Kenapa? Karena Lifter memilih produk itu. Nah, yaitu adalah Mandiri Investa Atraktif. Nah, ini kenapa Lifter memilih Mandiri Investa Atraktif? Itu karena memang pertama itu produk yang sedang direkomendasikan. Jadi yang kinerjanya lagi bagus-bagusnya nih sekarang tahun ini gitu, bulan ini. Kedua, sejujurnya ya ini. Jadi kalau pasar uang itu bahasanya itu lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu. Dan biasanya ini salah satu hal yang juga berpengaruh untuk menunjukkan kinerjanya reksadana itu adalah NAB-nya. Jadi kalau nilai NAB-nya cukup tinggi, berarti kemungkinan kinerja reksadananya itu baik gitu. Jadi kayak misalkan nih perbedaannya, Lifter punya Mandiri Investa Syariah berimbang kalau nggak salah itu, sampai lupa gitu Lifter. Terus kalau dibandingkan dengan Mandiri Investa Atraktif ini, sekarang ini kinerjanya lagi tinggi-tingginya nih. Kebetulan Mandiri Investa Atraktif itu keuntungan labanya sampai mencapai 36.000 kalau hari ini ya, 36.000 sebenarnya kesannya kecil banget ya gitu. Cuma kebandingin dengan yang Investa Syariah berimbang itu
itu pas lagi rugi sih. Tapi kemarin sempat untung juga, sempat laba. Itu cuma sekitar 1.000 sekian gitu. Otomatis kelihatan ya perbedaannya tuh seperti apa gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah udah gitu, walaupun seandainya nih emang sih kamu udah bisa mengandalkan manajer investasi, apalagi kalau kamu investasinya dalam bentuk jangka panjang, jadi otomatis ya udahlah kamu tinggal tidur aja, nanti lihat aja nanti kedepannya gimana. Tapi Lifter sih tidak menyarankan kamu sesantai itu ya. Jadi tetap coba pahami sedikit tentang investasi, saham, obligasi, dan segala macam. Berita-berita ekonomi itu juga harus diikuti karena itu yang namanya analisa teknikal. Analisa teknikal itu apa saja jadi analisa yang kamu gunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham nih. Contohnya apa aja? Misalkan nih yang paling Lifter sering dengar nih adalah kenaikan suku bunga. Itu pasti berpengaruh deh. Pokoknya kenaikan atau penurunan suku bunga oleh bank sentral itu pasti berpengaruh pada harga saham. Jadi kalau kamu udah dengar nih pengumuman, bank sentral mau mengumumkan suku bunga, kamu pantengin lah itu ya beritanya, karena itu langsung mempengaruhi. Nah ini kebetulan juga nih kenapa kinerja Mandiri Invest atraktifnya itu karena berita tentang suku bunga itu. Oke, sekian dari Lifter tentang tips-tips bagaimana memilih reksadana yang baik. Ini semoga sobat Lifter bahkan lebih tergerak ya untuk berinvestasi dan lebih berani untuk menanamkan uang nih di reksadana ya, atau mungkin investasi yang lainnya. Jadi jangan berpikir wah ini pasti bakal rugi nih, uangnya bakal hilang. Don't worry ya, tergantung instrumen investasinya dan bagaimana kamu menyikapinya juga. Nah, oke, sekian dari Lifter Presence ya. Tetap ikuti terus channel Lifter Presence di YouTube dan ikuti juga kami di Facebook dan Instagram. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye.